Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi kita membaca, saudara, Yesus kembali ke Betania, di mana dulunya Yesus telah membangkitkan Lazarus dari mati. Di pasal sebelumnya dicatat jikalau Lazarus itu sakit dan akhirnya mati. Yesus sampai di tempat di mana Lazarus tinggal setelah Lazarus ternyata mati selama 4 hari. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan di bagian ini kita membaca Yesus kembali ke Betania dan berada bersama-sama dengan mereka. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Di situ juga ada Lazarus yang duduk makan dengan Yesus. Di dalam peristiwa itu, di ayat yang ketiga dicatat, saudara, perhatikan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan menurut apa yang dikatakan Yudas, minyak yang diberikan Maria untuk meminyaki kaki Yesus bernilai seharga 300 dinar, yang mana waktu itu adalah upah pekerja selama 1 tahun. Jadi memang minyak itu adalah minyak yang sangat mahal bagi Maria. Tetapi Maria memberikannya kepada Yesus dan hanya untuk meminyaki kakinya. Mungkinkah Maria hanya merasa dia hanya sanggup memberikan apa yang bisa dia lakukan untuk meminyaki kaki Yesus yang dia kasihi? Yesus mengasihi keluarga ini, mengasihi Lazarus, Marta, dan Maria. Dan di bagian ini kita membaca apa yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus, yaitu mempersembahkan persembahan yang sangat baik yang dia miliki, yaitu minyak narwastu murni itu sendiri. Biasanya orang-orang seperti Maria menyimpan minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang kemungkinan datangnya dari Himalaya, untuk mempersiapkan jikalau dirinya nanti suatu saat mati.
Tetapi saat itu dia persembahkan kepada Yesus. Bukan itu saja. Setelah Maria meminyaki kaki Yesus, Maria juga menyekanya dengan rambutnya sendiri. Rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Dan dia tidak malu-malu. Dengan disaksikan yang lain, dia gunakan untuk menyeka kaki Yesus. Saudara, ada satu pelajaran yang indah, khususnya bagi saya, bagi saudara sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita persembahkan, yang berharga bagi kita, yang kita berikan kepada Yesus? Sudahkah Anda melakukannya? Kalau belum, akankah Anda melakukannya? Bahkan mungkin sudah ada yang biasa memberikan persembahan yang banyak. Apakah Anda merasa Anda telah memberikan persembahan yang banyak? Sebanyak-banyaknya persembahan kita sebetulnya tidak bisa membayar kasih Yesus. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus. Karena persembahan yang kita persembahkan bagi Yesus itu nanti adalah bahasa yang berbicara dari kehidupan saya dan kehidupan Anda tentang Yesus bagi diri kita masing-masing. Apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada Yesus adalah bahasa kasih kita kepada Yesus. Bedanya di sini antara Yudas dan Maria. Yudas dia memiliki kata-kata yang indah, seolah-olah bijaksana. Daripada untuk meminyaki kaki Yesus, boleh dijual aja, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ternyata dicatat, jikalau Yudas itu sebetulnya berkata demikian karena telah ngincer uang itu. Dia adalah bendahara di antara mereka, bendahara yang tidak jujur. Karena memang saudara, pekerjaan bendahara itu berat. Mungkin sebagian dari Anda menyadari. Uang juga menjadi satu tantangan. Jadi bendahara kalau tidak jujur, biasanya seperti Yudas ini. Kalau tidak disalahgunakan, termasuk bendahara gereja. Bendahara gereja dari waktu ke waktu ditemukan ketidakjujurannya. Kalau jadi bendahara gereja itu sebetulnya adalah pekerjaan yang berat juga. Tanggung jawabnya berat juga. Jadilah bendahara yang jujur, dan kalau Anda cari bendahara berhati-hatilah. Berhati-hatilah agar tidak mendapatkan bendahara yang tergoda karena memegang uang. Karena uang itu bisa menjadi jerat yang mematikan bagi sebagian orang. Siap kembali saudara di sini. Apakah saya dan saudara sudah memberikan yang terbaik kepada Yesus? Waktu yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus mungkin tidak akan selalu ada pada kita. Tetapi ketika waktu itu masih diberikan bagi saya dan bagi saudara, gunakan waktu itu. Berikan apa yang Anda bisa berikan yang terbaik bagi Yesus, karena kembali itu adalah bahasa kasih kita kepada Yesus. Demikian juga yang sudah dikatakan, yang sudah dilakukan oleh Maria. Dan sejumlah besar orang Yahudi yang mendengar yaitu jika Yesus ada di sana, mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan ingin melihat Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Jadi peristiwa tersebut telah menyebar, telah menjadi kesaksian jikalau Yesus telah membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Dan kembali sebenarnya orang yang mendengar itu, terutama mereka yang sudah menyaksikan peristiwa itu sebenarnya,
Mereka telah menyaksikan apa yang diperbuat Allah oleh Yesus. Tetapi tidak semua orang juga menjadi percaya. Tetapi justru imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, ya, karena sebagian daripada imam-imam kepala berasal dari kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan kelompok mereka dan percaya kepada Yesus. Kembali saudara, sebetulnya Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Yesus adalah Allah yang mengasihi Anda secara pribadi. Dan sebagai seorang Kristen, sudahkah kita juga memiliki hati yang mau mempersembahkan hidup ini sebaik mungkin bagi Yesus? Amin.